Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan bulan Maria dan bulan katekese liturgi hari ke-18. Tema renungan hari ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah Misa Kudus sebuah pertunjukan? Marilah kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kelompok KUR menyanyikan lagu berjudul Remember Me, untuk mengiringi penerimaan komuni kudus, semua umat bertepuk tangan meriah sebagai ungkapan kekaguman terhadap kelompok KUR yang telah menyanyi dengan suara yang sangat merdu. Hal yang sama juga dilakukan oleh umat setelah imam dalam kesempatan homili menyanyikan sebuah lagu bojo galak atau pamer bojo. Bagaimana ini? Bolehkah bertepuk tangan dalam perayaan Ekaristi? Apa yang dicari dalam perayaan Ekaristi? Apa yang dipahami tentang Ekaristi? Ada situasi yang lebih memprihatinkan di balik sebuah pengakuan jujur dan polos beberapa umat. Romo, saya ingin ikut misa, tetapi tidak jadi karena pakai tiket dan tiketnya mahal. Perayaan Ekaristi bukanlah pertunjukan atau tontonan atau permainan panggung. Perayaan Ekaristi adalah perayaan iman gereja, yakni perayaan untuk mensyukuri karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Dalam perayaan Ekaristi, umat beriman ingin mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan dan tinggal dalam kasih-Nya. Para petugas, yaitu imam, prodiakon, lektor, pemazmur, misdinar, KUR, dan kolektan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing mesti membantu umat agar memperoleh apa yang dirindukannya masuk dan menghayati misteri yang dirayakannya. Perayaan Ekaristi adalah perayaan iman seluruh umat, bahkan seluruh gereja semesta yang bersatu dalam iman dalam kesatuan tubuh mistis Yesus Kristus. Misa Kudus bukanlah panggung pertunjukan, panggung cari nama, ketenaran, dan kekaguman. Perayaan Ekaristi bukanlah tempat untuk stand-up comedy, juga bukan acara untuk one-man show. Perayaan Ekaristi bukanlah waktu untuk menikmati guyon maton, melihat pertunjukan paduan suara. Sebaliknya, perayaan Ekaristi mesti dirayakan dengan penuh hormat, khidmat, agung, dan berdaya makna sesuai martabat misteri yang iman yang dirayakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, liturgi adalah perayaan misteri Kristus, secara khusus misteri kebangkitannya. Liturgi sebagai tindakan suci merupakan puncak dan menjadi arah kegiatan dan sumber kegiatan gereja. Melalui liturgi, Kristus meneruskan karya penebusan kita dalam dan melalui gereja. Perayaan liturgi dilaksanakan tubuh mistis Kristus, yaitu oleh kepala dan para anggotanya, termasuk kita semuanya. Liturgi merupakan ibadat resmi gereja, termasuk perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Misa Kudus atau perayaan Ekaristi yang digunakan setelah Konsili Vatikan II adalah nama lain dari sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkannya untuk mengabadikan korban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya dalam kemuliaan.
Tuhan Yesus mempercayakan kepada gereja keterangan akan wafat dan kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berdasarkan makna liturgi dan ekaristi tersebut, jelaslah bahwa perayaan ekaristi bukanlah pertunjukan yang dalam bahasa Inggrisnya entertainment. Perayaan ekaristi juga bukan pementasan. Liturgi adalah perayaan iman dan perayaan misteri karya keselamatan Allah sendiri yang dilaksanakan oleh Kristus bersama gerejanya dalam Roh Kudus. Melalui liturgi ini terjadilah perjumpaan antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan manusia lainnya yang berlangsung melalui Kristus dalam Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah dalam perayaan liturgi tidak boleh berkreativitas? Kreativitas dalam berliturgi tentu saja diperbolehkan, asalkan tetap memperhatikan kaidah dasar dari perayaan liturgi dan sejauh kreativitas itu menghantarkan kita untuk semakin menghayati dan menghadirkan karya keselamatan Allah. Kekuatan perayaan liturgi Gereja Katolik justru terletak pada keterpaduan antara pesta, masa liturgi, bacaan, musik, nyanyian, dan segi artistik lainnya yang dipilih secara cermat dan tepat sesuai dengan ketetapan gereja. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.